Halo brother, welcome to our channel Infomotif bersama gua Indra Rian. Dan oke, itu aja ya, gua sendirian kali ini. Berdua ya. Ada orangnya. Oke, jadi kali ini kita sudah melihat mobil-mobil yang udah sering kita bahas. Yang satu ini Veloz 1500 cc. Yang ini Ras G. Iya, Ras G 1500 cc juga. Anyway, gue maktum ya, dia nggak nyebutin nama gue, kalau aja gitu lah ya. Jadi intinya kita mau compare nih, coba compare versus kenapa yang diambil Ras G dan Veloznya Veloz tertinggi. Veloz 1500. Iya, kenapa? Karena ada selisih harga yang tidak terlalu banyak, yaitu sekitar 14 juta saja. Ya 14 jutaan something lah ya, 14 juta 200 kalau nggak salah selisihnya. Dan kalau di kredit kan nggak berasa ya. Kalau di kredit nggak Jadi berasa. dengan harga yang tipis-tipis itu kita lihat lebih worth it dapat yang mana. Untuk kalian yang bingung pasti nih mau pilih Veloz atau mau pilih Ras, kira-kira mana nih? Ini kita kasih solusi di sini gitu. Gue sih Ras. Gue sih Veloz dong. Gue Ras lah pokoknya mah. Ya udah, kita bahas aja apa bedanya ya. Yuk. Oke guys, sekarang kita coba kupas nih ya. Dari Rasnya dulu nih, kita lihat. Kalau Ras, kita lihat dari bagian sininya aja, dia cupnya udah muscular nih, berotot, ya namanya juga SUV kan. Kalau dia kan MPV doang. Sombong amat. Kalau ini SUV bro, jadi ya lebih gagal lah ya. Walaupun memang peruntukannya pasti beda lah, karakternya beda. Walaupun Gak apa-apa. sama-sama bagus. Gak apa-apa. Cuman ya ini muscular, kalau itu apa Ndra? Kalau ini not cooler. Cooler Dia sih doang. sebenarnya muscular juga, cuman cuma di bagian Ya pinggir nggak apa-apa aja. dikit doang ya. Oke lah, kap mesin nggak terlalu dipermasalahkan. Ya oke lah. Udah. Terus kita ke lampu. Kalau lampunya dia udah LED, keren kan? Itu Ini juga udah LED, Oh, sama. multi reflektor, udah smoke juga warnanya, jadi agak kegelapan. Kalau sama lah. sama-sama. kan? Dan Udah keren. kalau ini gua harus akuin dia lebih keren karena yang Veloz 15 dia sudah pakai follow me home. Iya jelas. Makanya kalau misalnya kalian yang punya rumah gelap, kalau mau di garasi, ya udah beli Veloz aja. Ras itu nggak bisa menerangi kalian dari kegelapan di garasi gitu. Nggak masalah Jadi, guys, nanti gue punya kesandung. solusi lah. Gue punya solusi, lu tetap beli Ras. Nanti gue kasih bonus lampu neon di garasinya, jadi biar tetap terang. Tapi itu nggak Alah. penting juga lah. Kalau mati lampu kan bahaya ya. Ya udah itu aja. Bener, Ini oke lah solusi. ya. Sama-sama udah LED lah ya. Terus lampu sennya juga sama ya. Lampu sen sama lah, beda. Ya tergantung selera sih kalau desain ya. Kalau gue sih bagusan Veloz. Nah ini fog lampnya juga masih biasa sih, fog lampnya sama lah ya. Nah bedanya ini bagusan nih. Ini ada Aerofin dong. Sepele sih, tapi lumayan lah. Buat tambah keren-keren dikit sama buat ngebelah angin juga gitu. Aerofin ini. Kalau ini sih bentuknya sama ya. Untuk dari grillnya sendiri ini sudah pakai dark chrome. Ras? Kalau Ras juga sama, pakainya tetap dark chrome juga dengan logo Toyota yang sama-sama besar. Jadi intinya kalau dari grill ini tinggal masalah selera. Desain ya beda-beda. Kalau Ini gue desain. lebih ke Veloz. Nah, kalau gue sih tetap Ras, tetap kelihatan gagah. Tapi kalau desain kita nggak boleh menjustifikasi nih, karena desain itu kembali ke orang yang masing-masing. Lu suka mana? Jadi Beda-beda. tergantung diri kalian masing-masing untuk Oke. desain. Oke, dari depan sih kurang lebih komparasinya itu. Lalu untuk secara dapur pacu kita nggak usah buka lah ya. Ini sama-sama menggunakan mesin 1500 cc dual VVTi 4 silinder 16 plat DHC. Dan torsi perbandingannya ada di sini nih. Nah, Ya jadi- dengan selisih harga 14 juta ya. tapi yang pasti perbedaannya kurang lebih sih di situ. Kalau di bagian depan udah habis ya. Udah habis ya, gitu aja ya. Kita lanjut ke bagian yang lain yuk, bagian samping. Oke, sekarang kita bahas bagian samping dari kedua mobil ini. Kita tunjukin dulu yang Veloznya ya. Untuk Veloz sendiri, dimensinya itu gue tampilin di layar ini. Dan untuk tingginya gue lampirin sebelah sini. Nah untuk Ras sendiri tentunya bakalan berbeda dimensinya karena dia memang modelnya SUV. Kalau ini MPV gitu. Jadi tergantung kebutuhan juga untuk bicara dimensi
panjang dan tinggi ya gitu. Jelas pasti lebih tinggi ras dan lebih panjang ras juga kalau untuk dimensi. Nah terus untuk dari desain, selera juga sih desain ya, tergantung kalian sukanya yang mana. Kalau gue sendiri sih lebih prefer ke Veloz ya, lebih kalem aja gitu, lebih emang nggak terlalu futuristik tapi lebih normal kelihatannya, lebih family gitu ya, dan tetap mendapat kesan sporty walaupun ini mobil keluarga. Untuk velgnya menggunakan ring yang berbeda. Kalau Veloz menggunakan ring 15 dengan desainnya two-tone color machining dengan bentuknya yang seperti ini. Kalau secara bentuk velg gue lebih suka yang Veloz. Kenapa? Karena lebih ribet aja gitu. Semakin ribet semakin bagus, semakin keren gitu. Jadi gue lebih suka yang Veloz. Lalu untuk ukuran bannya tentunya berbeda juga. Karena ban yang Veloz di sini menggunakan 185 berbanding 65. Sementara untuk ras menggunakan ukuran ban 215/65. Seperti itu. Jadi jelas beda. Oke, di sini sama-sama ada logo 250i. Nah, untuk spionnya ini Veloz memiliki keunggulan dari desainnya sama. Bentuknya sama. Dia juga ada lampu di sebelah sini dan dia sudah auto retractable. Jadi kita nggak usah pencet-pencet lagi buat ngelipet spionnya. Kalau ras itu udah retract tapi harus dipencet untuk ngelipet spionnya. Kalau ini kita nyalain mesin otomatis kebuka, kita matiin mesin otomatis ketutup gitu. Nah di sini ada sedikit kelemahan juga Veloz, yaitu dia nggak ada list chrome. Itu tergantung sih ya, itu bicara desain ya. Kalau gue sendiri sih kalau list chrome di sini gue suka karena sedikit ya terlalu banyak gitu. Jadi ini kekurangan menurut gue. Untuk Veloz dia nggak ada list chrome di sebelah sini dan talang airnya juga sama sudah ada. Cuma kalau di ras dia ada yang namanya roof rail. Roof rail di sebelah sini. Kalau Veloz nggak ada roof rail, itu gunanya buat kita misalnya mau naruh roof rack. Roof rack itu rak tempatnya. Kalau roof rail itu jalurnya gitu, rail sama rak gitu. Jadi nanti kalau mau pasang roof rack itu tinggal langsung aja plug, gak usah pasang roof rail lagi. Kalau ini harus bor dulu nih, bor dulu baru pasang roof rail. Itu tergantung sih ya. Lagian ya bawa barang sampai di atas mau mudik kemana gitu, berapa banyak ya? Iya sih banyak ya yang pasang roof rack di sini buat mudik gitu jauh, tapi ya family sih tergantung itu ya, tergantung kebutuhan juga. Lalu kelebihan Veloz yaitu di bagian smart entry. Dia sudah menggunakan smart entry untuk masuknya karena dia udah keyless kan. Kalau ras itu dia udah keyless juga. Maksud keylessnya itu dia kalau nyalain mesin nggak usah colok kunci lagi, tapi dia belum menggunakan smart entry. Jadi masuknya itu tetap kita harus pencet remote. Kalau ini nggak usah, remote tetap kita kantongin, kita tetap pencet, cukup pencet di sini aja gitu. Terus di Veloz juga sudah ada side body molding. Di ras dia nggak ada side body molding yang tipe G ini ya. Penting nggak penting sebenarnya, tapi menurut gue penting karena nanti kalau misalnya kita buka pintu terus ada tiang di sini jedel di situ, itu lumayan melindungin body dari pintu. Jadi minimal yang lecet cuma side body moldingnya aja gitu, ras nggak ada. Lalu bicara tentang body kit, di sini gue lebih suka karena ada list chrome dikit gitu, kesannya lebih oke aja, lebih elegan ya. Kalau ras sih memang karena mungkin mobil adventure ya, maksudnya buat di medan-medan yang agak ini agak kotor lah mungkin. Jadi dia warnanya itu black dot. Jadi supaya gampang juga bersihinnya mungkin dan nggak kelihatan kotor banget, dan kalau baret juga nggak terlalu kelihatan kalau black dot ya. Oke, untuk pengereman dari belakangnya juga dia belum menggunakan rem cakram. Jadi secara keseluruhan itu aja sih bedanya antara ras sama Veloz. Dengan selisih harga 14 jutaan, di bagian samping bedanya itu aja. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Well guys, sekarang kita kupas di bagian belakang nih. Sekarang lu dulu lah, dari tadi gua mulu. Oke, bagian belakang Veloz ada sakpin antena. Bagian gua ras ada, ini asli dari hiu kayaknya. Kalau ini sirip ikan mujair ya. Terus ada ini juga dong, tentunya dengan spoiler yang sporty juga, nggak kalah lah. Ini juga sporty guys. Tapi nggak ada lekukannya, ini ada lekukannya gitu.
Baik, nanti gua terima jasa lekuk-lekuk. Enggak lah, itu nggak penting. Itu nggak penting. Yang penting tetap ada spoiler belakang dan ada high stop lamp sama sih ya. Iya sama. Ini cuma masalah tapi desain aja. Ada lekukannya itu mengesankan lebih sporty. Bener, tapi ras kan ada tambahan di sampingnya tuh. Oh, boleh. Jadi kelihatan lebih apa ya? Lebih apa ya? Lebih luas gitu kayaknya. Jadi spoiler itu kayak nyambung sampai ke bawah. Ntar gitu. gua potong ember, terus gua pasangin sini nih. Sisa-sisa bekas ember situ ya, boleh kan? Bisa lah. Terus dia tetap pakai kalau di ras nih ada Defogger. defogger itu juga Ada ya? dong, defogger. Tentunya pasti ada. Ini pasti ada ya, wiper juga ada. Wiper pasti ada. Nah, yang berbeda di sini nih, kalau di ras kerennya lampunya sudah LED dan modelnya dia kan garis-garis gitu ya. Udah kayak mobil-mobil modern zaman sekarang. Jadi bukan cuma mata kucing bohongan. Gitu. Nah, kalau Veloz gimana? No problem lah. Ini bukan LED. Ini juga palsu. Yang penting sih cara tampilan itu keren gitu ya. Kalau misalnya fungsinya itu LED, ini enggak LED ya nanti bisa aftermarket lah. Yang pasti tetap keren bentuknya. Intinya bentuknya keren, tetap keren. Itu aja. Terus Oke. juga di bagian sininya nih ada darkroom dong. Darkroom keren nih. Set. Jadi kesan elegannya apalagi kalau warna putih atau warna silver lebih dapet gitu. Kalau rasa nggak ada kan? Tuh. Buat ras sih kalau yang karena kita mobilnya mobil ini kan ya, mobil adventure yang nggak penting sih ngapain juga ya, nggak perlu juga. Terus tapi di ras kita punya ini nih kamera parking. Oh jelas, ini Veloz juga juga ada ada. dong. Masa keras pakai kamera parkir, kita pakai tukang parkir kan nggak lucu ya. Enggak. Terus di Ini Veloz dong. Veloz ada list Rumah. emboss di sini untuk plat nomor. Nah, jadi kelihatan nih kalau plat nomor tuh naruhnya di sini, bukan di sini gitu. Kalau orang kan nggak tahu tuh di mana naruhnya. dia kan ada rumahnya tuh, ada rumah buat plat nomor ya. Kini nggak ada rumahnya sih, homeless lah nih, Oh, Mas. homeless plat cover. Nah, kalau gua pribadi nanti salah nih, naruhnya di mana ya? Oh, di sini, naruh plat nomornya gitu. Kalau ini kan kelihatan, oh ini buat plat nomor nih. Buat dipakai Mika gitu kan jadi lebih keren. Selama gua main di mobil, gue belum pernah lihat ada orang di sini ada bolongannya dia tetap pasang di bawah. Ada sih yang begitu, cuman nggak banyak lah. Tapi mayoritas mereka tahu kalau di sini ada bolongan pasti buat plat. Buat gue itu juga nggak penting-penting banget karena ini kita nggak butuh yang kayak begitu ya, Ras. Gue tetap ras lah pokoknya mah. Oke, Terus oke. ke bawah dia Mata ada kucingnya. sensor parking. Oh ya. Ada Sensor juga parkir ya? dulu. Ada dong. Pasti. Ada ya. Sensor. Terus Mata kucing? mata Bentuknya kucing ada. Dia modelnya begini nih, kalau di ras kan memanjang begini. Jadi kayak lekukan-lekukan gitu. Kalau di dia sih bulat ya. Kalau ini tergantung selera sih. Beda-beda orang ya. Ban serepnya juga masih sama kayak yang terpasang kalau di Veloz. Kalau ras juga sama. Sama. Oke. Kita buka bagasi. Oke, kita buka ya. Luasan Luasnya, luas mana? Oke lah. Gue penasaran. Tuh kan nggak ada. Dia nggak ada lampunya guys. Dia nggak ada lampunya. Kalau gue di ras ada tuh, ada lampunya dan Oke. somehow menurut gue ini sedikit lebih luas kali ya. Iya, Nggak? memang lebih luas untuk di ras ya. Nah ini sedikit lebih luas dan lebih tinggi juga kan karena emang bodinya dia lebih tinggi kan. Tapi kalau misalnya bicara buat naruh galon ini bisa sih, masih bisa buat naruh galon 3 sampai 4 ya. Ya sama sih kalau panjangnya sih sama sih kayak cuman agak ke dalamnya aja ya. Iya gitu. Kalau Ini misalnya sedikit bicara ini. sedikit lebih besar Kalau untuk bicara bagasinya. lampu nanti gua kasih senter juga gitu bonus. Oke, jadi dalam mirip-mirip lah ya Mirip-mirip, dalamnya. tapi lebih luas ras ya untuk bagasi. Dan tentunya keunggulannya memang ada lampu kalau ras. Betul. Jadi dan selain itu juga yang akan tambah ih ada cicak. Ih. Coba bayangin. Di Veloz dia ada cicaknya. Itu Gila artinya Cicak juga seneng gitu kan sama Veloz gitu. Kita nggak butuh cicak, guys. Ras mah pokoknya biarpun agak sedikit ini nih. Ya namanya mobil adventure ya. Jadi agak-agak kotor sedikit. Alasan ngomong No aja lu problemo. nyuci. Oke, jadi overall yang paling eye catching dari ini ya desain pasti ya. Desain sama lampu. Kalau dia lampunya sudah apa namanya garis-garis gitu kan. Oke. Pakai line bar, kalau dia masih biasa lah lampunya. Tapi dua-duanya sih menurut gue tetap keren walaupun gue tetap prefernya ke ras. Oke, kalau gua lebih ke Veloz. Nah, kalau kalian lebih suka mana nih dari bagian belakang? Nah, Coba nah. komen di bawah ya. boleh, dan jangan lupa juga buat teman-teman nih yang belum subscribe ya. Untuk subscribe Untuk terlebih subscribe dahulu. ya, di klik juga Tombol tombol lonceng. loncengnya biar notifikasinya masuk terus dan yang suka boleh like, boleh share, bantu kita lah ya. Boleh, betul. Dan boleh juga follow Instagram kita, Di gue bawah Mahtum sini ya. Motif nih. Tuh dia apa tuh? Indra Rian Aditya. Nah, oke. Oke, kita bahas bagian dalamnya.
Yuk. Oke guys, sekarang kita ada di bagian interior nih dari Rush. Nanti kita coba compare sama yang Veloz. Kita lihat dari samping sininya dulu deh, door trim. Ini sama sih, ornamennya tetap full black. Di sini kan dia belum auto retract ya, kalau si Veloz udah, tapi ya nggak penting juga lah ya. Terus sama-sama sih udah smart stop engine. Terus cuman di sini kalau Rush nih ada sentuhan warna beige nih bagian tangan. Kalau di sana kan hitam semua lah, kalau di Veloz tuh hitam semua. Terus lari ke bagian setir. Di setirnya kalau yang Veloz dia sudah pakai, yang 15 tuh sudah pakai bahan leather ya, kulit. Kalau ini belum, masih pakai soft touch aja. Tapi ya kembali lagi menurut gua sih itu juga tidak terlalu penting. Gua tetap prefer ke Rush. Sama-sama sih ada steering switchnya juga untuk audio. Terus sisanya sih overall model desainnya memang berbeda ya, pasti karena mobilnya berbeda. Tapi secara fungsional mirip-mirip lah ya, masih mirip-mirip juga. Nah joknya juga kalau di Rush nih menurut gue lebih semi bucketnya tuh lebih berasa gitu. Semi bucketnya lebih berasa, lebih meluk. Kalau di Veloz nggak terlalu meluk. Oh iya, di sisi keamanan juga dia airbagnya lebih banyak ya. Dia ada 6 airbag. Jadi di joknya ini dia selain dia lebih berasa semi bucketnya, dia juga ada airbagnya. Kalau di Veloz kan nggak ada, airbagnya normal aja, cuma 2 airbag. Kalau ini kita ada 6 airbag. Jadi airbagnya di sini lebih banyak. Jadi dengan selisih harga yang sedikit lebih juga menurut gua itu worth it. Nah, selain dari airbag dan ininya yang semi bucket juga, dia udah ada high adjusternya. Jadi untuk postur-postur badan yang apa ya? Kalau pendek nggak sopan. Apa ya? Bahasanya apa ya? Ceper. Pokoknya intinya dia bisa lebih membuat kita jadi sedikit lebih tinggi. Jadi visibilitas kita juga akan terbantu karena nanti joknya akan sedikit lebih naik. Nah, di Veloz tuh nggak ada. Anyway, ini agak panas jadi gue cukup berkeringat. Terus tirnya juga dia sama nih, belum teleskopik ya, masih tilt standar lah ya, masih biasa. Terus dari sininya desainnya tadi gue bilang beda, tapi ya secara fungsional sama lah. Ada begini-beginiannya nih, ada glove box dan lain-lain. Ada power outlet juga. Bedanya dia di audionya beda. Bedanya kalau ini mirroringnya dia betul-betul pakai wifi ya, Miracast namanya. Kalau di Veloz dia masih pakai kabel, pakai Toyota Link. Walaupun fungsinya mirip-mirip lah ya, sama. Bedanya yang itu pakai kabel, ini enggak, itu aja. Terus kalau dari AC-nya sama-sama digital. Bedanya digitalnya punya Rush ini tipe G, dia sudah pakai memori. Jadi memorinya kita bisa atur, jadi nggak usah ribet-ribet atur suhu yang paling ideal buat kita nih, kita bisa simpan gitu. Jadi ada 2 memori lah, jadi bisa menyimpan 2 kenangan suhu dari AC mobil. Keren nggak tuh? Terus lampu juga ya mirip-mirip lah ya, sama, cuman bedanya lampunya kalau Rush lebih gede nih, lampunya lebih gede. Untuk sun visornya juga sama lah, mirip-mirip, nggak terlalu berbeda. Jadi di bagian depan overall yang berbeda desain, dan yang paling signifikan perbedaannya ada di jok, airbag dan audio gitu. Nah untuk di baris belakang sama-sama sih, baris kedua dia bisa nampung 3 orang, baris paling belakang baris 3 bisa nampung 2 orang. Jadi secara fungsional sama aja, bedanya dari desain joknya aja sih. Terus memang sih kalau di Rush di belakang nggak ada power outlet gitu, tipe G ya. Tapi kalau di Veloz sampai baris ketiga memang dia ada power outlet. Tapi ya kan itu bukan sesuatu yang fundamental ya, asik bahasanya. Jadi ya sebenarnya sih masih mirip-mirip, dan di Veloz sih ada rear seat entertainment juga sih. Kalau di sini nggak ada. Dan menurut gue sih kalau mau nonton film kan bisa di rumah aja ya, ngapain di mobil. So segitu aja kalau bagian interior. Oke. Oke, sekarang kita sudah tiba di bagian akhir dan semuanya udah kita bahas dari perbedaan Toyota Rush dari bagian depan, samping, belakang, interior, dan bedanya apa gitu tipe Rush dengan yang Veloz dengan selisih harga 14 juta. Dimana kalau kita kredit itu nggak akan berasa. Betul. Jadi kalau selisih sekitar cuma 14 jutaan sih kalau untuk mobil, dan di kredit pastinya nggak akan kerasa guys, karena nanti kan akan di breakdown ke beberapa tahun gitu ya. Jadi
It's not a big deal gitu kalau cuman sekitar 14 jutaan. Jadi makanya kenapa kita angkat Veloz 15 Matic dengan ras yang tipe G 15 Matic. Jadi biar harganya yang mirip-mirip buat teman-teman yang masih bingung dengan uang yang hampir mirip-mirip itu dengan budget yang mirip-mirip. Mudah-mudahan setelah nonton video ini dapat pencerahan gitu. Betul, Ya. dapat Gitu. kita jadi tayangan kita ini bisa inspiring lah gitu, Ya, bisa oke. menginspirasi harus beli yang mana ya. Jadi Gitu. intinya lu tetap pilih ras nih. Oh, kalau gue tetap pilih ras. Gua tetap Veloz lah. Ya. pokoknya. Kalau kalian pilih mana? Nah. Komen di bawah ya. Pastinya kalau mau pilih ras ataupun Veloz bebas lah. Yang penting pesannya di Maktum. Nomornya ada di bawah ini ya. Oke, silahkan mau tanya-tanya silahkan. Nah. Dan jangan lupa pula kalau kalian suka dengan video ini di like. Dan yang belum subscribe nih tolong di subscribe. Cukup klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya. Supaya nanti kalau ada notifikasi kalian bisa tahu kalau kita udah upload video baru gitu. Betul. Dan follow juga ya untuk Instagram kita di sini. Ya, Gue ini Inter Raditya. Maktum Motif Dan boleh di-share lah ya. Instagram informatif juga ya ada. di sini. Oh, ada juga ya? Ada dong. Oh, ada. Nah, pokoknya intinya kalau masih bingung nih nonton tayangan ini nih, pengen tanya-tanya, takutnya nanya di kolom komentar, responnya agak lama, boleh WA langsung aja ke gua buat sekedar tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa. Nanti gua kasih pencerahan yang lebih cerah deh. Oke, jadi itu aja lah untuk Yap. pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.